Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih jurnal itu, apa sih perbedaan antara jurnal, ada jurnal nasional, nasional terakreditasi, jurnal internasional reputasi, dan lain-lain ya. Nah, jadi di program ini kita akan membahas tentang ini juga sebagai video ya untuk bagi mahasiswa S1 yang sekarang juga sedang bingung mencari tujuan jurnal, atau mungkin mahasiswa saya yang nanti juga akan ke arah sana. Ini juga sebagai pengetahuan dasar ya dari kalian untuk nanti mencari jurnal yang akan tuju untuk syarat kelulusan ya, termasuk juga sebenarnya ini juga untuk mahasiswa S2 dan S3 yang akan yudisium atau lulus, itu kan juga diminta untuk menulis di jurnal internasional gitu ya. Oke, ini mungkin kita perkenalan dulu. Di sini ada sedikit CV saya, mungkin yang sudah mengikuti YouTube saya juga sudah kenal. Saya tidak terlalu bacakan ya, saya dari jurusan fisika Pak UNESA. Beberapa CV bisa dibaca saja sendiri ya. Oke, selanjutnya sedikit promosi. Di sini saya juga sebagai managing editor ya dari jurnal pendidikan fisika dan aplikasinya. Ini sudah baru saja kemarin reakreditasi tahun 2020 dan alhamdulillah juga masih mempertahankan di Sinta 2 ya untuk periode 2020 sampai 2025 ya. Ini ada beberapa kelebihan dari terbit di JPFA. Yang pertama adalah terakreditasi ya, Sinta 2, kemudian kita juga sudah memiliki international reputation, jadi beberapa penulisnya itu sudah dari luar dan beberapa editor dan reviewernya juga dari luar ya. Oke. Ya, mungkin untuk yang lainnya silakan bisa dibaca ya, karena ini jurnal pendidikan fisika dan aplikasinya, maka kita hanya menerima memang paper-paper di bidang fisika saja. Jadi ada pendidikan fisika, ada instrumentasi fisika dan pengukuran di sini ya, fisika instrumentasi dan pengukuran, ada fisika material, ada fisika teori dan komputasi, dan terakhir ada Earth Science ya, fisika kebumian dan antariksa terutama. Oke. Materinya di sini ya sesuai dengan judulnya, kita akan belajar tentang jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional yang bereputasi. Oke. Jadi saya yakin berdasarkan surat edaran dari dulu tuh kalau nggak salah Ristek Dikti ya, terkait dengan publikasi karya ilmiah untuk mahasiswa program sarjana, magister dan doktor, itu kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya. Jadi di sini kita akan belajar apa itu sih jurnal nasional, apa itu jurnal nasional terakreditasi, dan apa itu jurnal internasional bereputasi, dan beberapa perindeks ya di sini. Termasuk mungkin nanti kita akan saya akan memberikan bagaimana cara mencari jurnal-jurnal sedikit teaser saja, tapi akan saya berikan di video yang lain ya. Catatannya di sini adalah definisi jurnal-jurnal tersebut itu berdasarkan PAK dosen ya, Jagung dosen tahun 2019. Jadi nanti kalau setelah video ini ada yang PAK terbaru atau yang lain, mungkin ada sedikit perubahan gitu ya. Oke. Kalau jurnal nasional di sini kriterianya ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, sehingga tidak bisa artikel-artikel populer yang hanya berlandaskan pendapat saja, itu tidak bisa dimuat sebenarnya jurnal nasional ya. Tapi di sini memang karena memenuhi kaidah ilmiah, maka dia penelitiannya juga harus valid dan sahih ya, dan juga memenuhi etika akademik yang baik, jadi harus direview dan seterusnya. Ciri yang paling penting di sini adalah memiliki ISSN ya. Jadi memiliki ISSN adalah salah satu ciri dari jurnal nasional. Kemudian juga memiliki terbitan versi online, karena sekarang untuk PAK atau pedoman akreditatif ya, untuk kenaikan pangkat jabatan dosen mungkin atau peneliti juga itu semuanya sifatnya online. Sekarang jurnal-jurnal yang diminta itu berbasis online ya, berbasis yang dapat diakses di website. Nah, kemudian di sini tujuan yang penting adalah untuk menampung dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ya, penelitian ilmiah.
Tapi tidak harus penelitian juga, tapi bisa juga konsep ilmiah ya dalam suatu disiplin ilmu ya. Kemudian juga ditujukan kepada masyarakat ilmiah ya, jadi ini spesifik ya, khusus untuk masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan ya. Kemudian juga bisa diterbitkan oleh penerbit banyak ya, ada organisasi profesi bisa, jadi misalkan ada pakar-pakar, misalkan pakar di bidang fisika bumi, nah itu punya organisasi, dia menerbitkan jurnal itu bisa, atau bisa juga dari organisasi keilmuan tadi ya, profesi, misalkan profesi dokter, misalkan dokter paru gitu ya, mungkin yang sedang terkenal di COVID ini sekarang ya, jadi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia misalkan buat jurnal itu bisa, atau bisa juga perguruan tinggi atau bahkan mungkin juga penerbit yang lain gitu ya. Oke. Kemudian di sini bahasanya ya memang harus menggunakan bahasa nasional ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kecuali memang jurnal-jurnal khusus. Misalkan jurnal bahasa Jawa, nah itu nanti mungkin ada kekhasan di situ ya. Atau jurnal bahasa Jerman, atau minimal jurnal-jurnal memiliki bahasa yang baku gitu. Kemudian memuat cara ilmiah dari penulis yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari sebarang penulisnya, jadi kalau kita tahu ada jurnal itu kan wadah ya, sebagai rumah ya kalau kita katakan, dan karya kita itu nanti artikel-artikel kita akan kita submit ke sana, kita kirimkan di sana. Ketika kita mengirimkan ke sana, ini kan diterbitkan. Nah, dalam satu edisi itu dikatakan jurnal internasional jika dari satu terbitan tadi ada artikel yang terdiri dari dua instansi yang berbeda. Jadi tidak hanya satu instansi saja, misalkan jurnalnya jurnal UNESA. Kalau penulisnya dari UNESA saja ya sebenarnya itu belum masuk dari jurnal nasional gitu ya. Kemudian di sini juga termasuk editornya atau dewan redaksinya. Jadi dewan redaksi tidak hanya berasal dari institusi itu saja penerbit, tapi dari dua institusi yang berbeda. Jadi misalkan tadi jurnal UNESA ya bisa jadi harus ada dewan redaksi atau editor dari UNESA mungkin, dan yang juga ada yang dari luar UNESA, misalkan dari UM atau UB atau yang lain gitu ya. Itu adalah jurnal nasional biasa ya. Jadi ini jurnal nasional ya yang belum terakreditasi lah, dikatakan seperti itu. Nah, untuk jurnal nasional terakreditasi ini nanti ada kaitannya dengan SINTA ya, Science and Technology Index di sini. Ini adalah proyeknya dulu Kemenristek Dikti, kemudian sekarang berubah menjadi Kemenristek BRIN ya. Jadi sekarang dikelola Kemenristek BRIN. Nah, kalau menurut pedoman PAK di sini, jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah atau tadi jurnal ya, yang memenuhi jurnal nasional tadi ya, jadi ada berita jurnal nasional itu terpenuhi dan juga memperoleh status akreditasi. Kalau dulu tuh Kemenristek Dikti, sekarang dari Kemenristek BRIN ya. Jadi dari kementerian yang bersesuaian di sini dengan masa berlaku itu tertentu. Jadi kalau akreditasi itu, kalau di jurnal itu kalau nggak salah masa berlakunya 5 tahun ya untuk saat ini. Jadi ada rentang waktu, kalau misalkan jurnal itu terakreditasi sampai 2020, kemudian kalian mengirimkan artikel 2021, ya sebenarnya itu sudah tidak terakreditasi kalau jurnalnya tidak mengajukan perpanjangan akreditasi atau reakreditasi. Jadi makanya sebenarnya jurnal juga diwajibkan untuk menyertakan sertifikat akreditasi di dalam websitenya, sehingga di sertifikat itu akan tahu akreditasinya mulai dari kapan sampai dengan kapan. Jadi artikel mana yang dikatakan artikelnya adalah terakreditasi, itu juga akan kelihatan di situ. Nah, bagaimana kita ingin melihat data-data jurnal terakreditasi itu semuanya sudah difasilitasi di namanya SINTA ya, Science and Technology Index. Jadi, ini website, sebenarnya ini kompilasi ya dari database penelitian yang ada di lembaga penelitian maupun perguruan tinggi di Indonesia. Jadi satu database di SINTA itu. Nah, data-data dari SINTA ini saat ini berasal dari Garuda, ada yang dari Google Scholar, ada yang dari Scopus, ada juga yang dari Web of Science gitu ya. Oke. Nah, ketika kita bicara jurnal terakreditasi nasional, nah ini dapat dilihat di sini ya, SINTA dan Setting.go. Nanti setelah ini kita akan tunjukkan. Maaf ya. Atau kapan ya, bagaimana caranya mencarinya. Nah, ada 6 peringkat akreditasi di sini ya. Yang paling baik sampai ke peringkat 6 ya, mungkin masih pas-pasan ya nilainya. Di situ ada nilai-nilainya. Sehingga secara logika kalau kita ingin mengirim naskah, sebenarnya kita bisa lihat artikel kita tuh kualitasnya sampai di mana.
Nah, dengan artikel kualitas segini, kita bisa submit di jurnal yang mana. Nah, itu harus kita tentukan di sini. Bisa Sinta 6 boleh, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, atau 1. Semakin tinggi peringkat Sintanya, misalkan Sinta 2 atau Sinta 1, tentu akan semakin sulit untuk bisa terbit di sana. Ya minimal kalaupun bisa terbit, biasanya tetap ada revisi atau ada masukan dari reviewer dan seterusnya gitu ya. Oke, kita akan coba praktek ya untuk jurnal terakreditasi Sinta ini bagaimana cara mencarinya. Jadi tinggal kalian buka saja Google, kemudian menggunakan kata kunci Sinta gitu, Sinta Riset Print. Kalau sekarang print ini sudah nah, ini adalah akan muncul portal dari Sinta. Oke, kita proses ya, jadi ini portal Sinta. Nah, ini. Nah, portal Sinta ini sebenarnya portal keseluruhan, jadi tidak hanya jurnal saja di sini. Ada profil penulis, ada profil peneliti, ada dosen ya, kemudian ada profil dari institusi atau afiliasi lembaga penelitian misalkan, nah di sini Scopus paling tinggi sekarang di mana I misalkan, dan seterusnya. Dan ini dinamis ya, data bisa setiap hari bergerak. Nah, kemudian juga ada jurusan. Nah, kita ingin tahu jurusan mana yang profil publikasinya bawah, bisa dilihat di sini. Oke. Ada juga buku, ada hak kekayaan intelektual atau IPR ya, atau ada community service juga di sini dan seterusnya, PKM kalau di dosen. Oke, tapi kita fokus ke jurnalnya di sini. Sudah pilih source, pilih jurnal di sini. Nah, kalau kalian ingin mencari jurnal untuk target publikasi, tinggal cari saja di sini. Dan saya sudah pernah cari, misalkan ingin cari jurnal fisika, tinggal search saja. Nah, di sini akan banyak sekali nama-nama jurnal fisika yang ada di sini. Misalkan nih, Sinta 2 jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni. Nah, di sini sudah ada profilnya 2018 terakreditasi Sinta 2, 19 Sinta 2, 2020 Sinta 2. Ini adalah artikel-artikel yang sudah terindeks di jurnal ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ingin lihat jurnalnya, ini kan pasti profil Sintanya. Nah, ini websitenya, di sini ada website. Nah, kalian sudah bisa tinggal, oh jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2 gitu ya. Nah, contohnya jurnalnya ya. Itu. Nah, ini ada beberapa ya, banyak, mulai dari Sinta 2 ada. Ya, ini apa ya. Kemudian Sinta 3 ada. Sinta 4 ada. Jadi sebenarnya kita bisa memilih nanti artikel kita kualitasnya sampai di mana. Nah, itu yang kita akan terbitkan di jurnal mana. Jadi kita sesuaikan. Saya sendiri kalau membuat artikel itu kadang ada yang sederhana, ada yang cukup kompleks. Kalau yang sederhana ya mungkin di Sinta 4 cukup, Sinta 3 atau Sinta 5 atau gitu ya. Jadi kita tidak harus selamanya sampai di Sinta 2 terus, Sinta 1 terus misalkan. Atau kata kunci lain misalkan physics di sini. Nah, di sini ada ya berapa yang jurnal physics. Nah, gitu. Atau lebih spesifik misalkan ingin geofisika, sebenarnya saya ada fisika. Nah, ini ada. Nah, ini jurnal meteorologi dan geofisika. Ada kan? Jurnal geofisika sekolah tidak seterusnya. Atau pendidikan fisika. Ini kan juga ada. Nah, ini jurnal pendidikan fisika dari Al-Biruni ya. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, ada Jurnal Pendidikan Fisika atau ini ya, kemudian Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Fisika. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal. Jadi kalau kalian mencari jurnal, cari aja di sini jurnal Sinta.ristek.id/jurnal. Di situ sudah ada keterangannya, ini Sinta 5, Sinta 5. Kalau ingin masukkan ke Sinta 4 misalkan sebagai syarat lulusan ya di S2 kalau nggak salah, pasca sarjana UNESA, ya cari aja di sini yang mana. Kemudian secara umum ya, saya katakan secara umum sebenarnya sudah indeks seperti ini seharusnya sudah relatif aman ya dari istilah jurnal predator. Depannya ada JPF, ini siapa nih? Universitas Islam Alauddin Makassar. Nah, di sini ya. Tinggal kalian bisa lihat, oh jurnalnya seperti ini, publikasinya seperti apa, template-nya ada seperti apa, itu kalian sesuaikan. Termasuk di sini publication fee sudah dijelaskan di sini ya. Jadi nanti dilihat juga apakah ada publication fee atau tidak.
oh ini free of charge, jadi ada banyak juga jurnal-jurnal yang gratis seperti ini ya. Oke, gitu ya, contohnya seperti itu. Oke, ini yang jurnal nasional ya. Oke, kita lanjutkan ke jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ini ada beberapa syarat yang tetap ya saya ajunya dari pedoman PAK, karena memang saya juga tidak pernah tahu ada klasifikasi jurnal lain selain di pedoman PAK itu ya. Jadi mungkin koreksi saya kalau ada yang mengklasifikasi juga, jadi ini adalah yang klasifikasi jurnal internasional, jadi sama ya, harus memenuhi kaedah dan etika akademik. Kemudian ISSN sama. Nah, di sini yang berikutnya ciri khasnya adalah ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Di bahasa Indonesia itu bukan termasuk di situ, sehingga kalau sudah ngaku jurnal internasional tapi tulisannya bahasa Indonesia ya itu bukan jurnal internasional, karena banyak sekali kadang-kadang jurnal internasional itu cuma nama International Journal of apa, ternyata isinya bahasa Indonesia semua gitu kan. Ini bukan termasuk jurnal internasional itu ya. Oke, kemudian memiliki versi online sama. Nah, di sini berikutnya Dewan Redaksi adalah pakar di bidangnya yang paling sedikit berasal dari 4 negara. Ya, contohnya kalau JPFA kan Dewan Redaksinya sudah dari beberapa negara, sehingga itu termasuk kriteria jurnal internasional gitu ya. Termasuk di sini artikel ini yang terbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Oke, kemudian alamatnya dapat ditelusur ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian editor dapat ditelusur secara daring ya. Kemudian proses reviewnya dilakukan dengan benar. Jumlah artikelnya wajar ya, tidak sampai 1000 itu dalam satu edisi misalkan. Jadi tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang meragukan ya di database Objectivity. Oke, jadi contohnya tadi ya, misalkan saya ambil contoh JPFA, dan jurnal saya saja yang enak ya. Nah, di sini misalkan JPFA, apa kan namanya, jurnal penelitian fisika dan aplikasinya. Oh, ini tidak tergantung dari nama, kan di situ juga tidak disebutkan namanya apakah Indonesia atau itu, tapi dilihat dari kualitasnya tadi, dari distribusi editor, distribusi penulis, editor sama penulis ya. Kita contoh di sini maksudnya gimana yang 4 negara itu dan seterusnya. Jadi editor di sini, nah di sini contohnya ada Prof Ku dari Taiwan. Nah, ini kemudian ada Prof Wolfgang ini dari Jerman, kemudian Prof Rajesh Sharma dari US, Prof Hisamudi dari Malaysia, dan seterusnya. Minimal ada 4 negara dalam editorial board di sini ya. Itu adalah salah satu jurnal internasional. Sambil kita ngerpet di sini ya. Kemudian ditulis menggunakan bahasa resmi PBB, dan tadi ya satu nomor itu minimal ada 2 negara. Oke, kita lihat aja. Jadi satu nomor di sini misalkan saya ingat lihat siapa ya. Oke, satu coba, kemudian saya lupa yang mana dari bahasa dari luarnya. Coba duanya kayak yang di sini. Mundur saja ya supaya tidak terlalu lama. Nah, ini artikel yang terbaru, mungkin ya contohnya di JPFA ini ada. Nah, ini ada satu penulis dari UK. Nah, ini kan jelas berarti ada minimal ada dari Indonesia dan UK. Berarti ada 2 negara yang terlibat di sini ya. Oke, kemudian artikelnya ya ini memang ada yang bahasa Indonesia, mungkin hanya judul dan abstrak, tapi di sini full bahasa Inggris. Nah, ini sudah masuk kriteria jurnal internasional gitu ya. Contoh yang lain artikel kedua sama di sini. Oke, ini Indonesia semua, tapi tadi ada satu artikel lain tadi kan penulisnya dari UK, jadi itu termasuk 2 negara di sini. Ini bahasanya bahasa Inggris ya. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya tidak pernah ditemukan jurnal yang tidak bereputasi. Ini nanti kita akan bahas lain ya terkait dengan jurnal yang meragukan atau questionable journal ya. Nanti kita akan bahas di video lain mungkin terkait dengan itu, karena waktu untuk menjelaskan itu lebih panjang ya. Oke.
Kemudian di sini ada jurnal internasional plus. Kalau di PHP itu poinnya 30 ya. Jadi ada syarat tambahan sedikit. Jadi dia terindeks Scopus, tetapi SJR-nya kurang dari 0,15 atau jurnal impact faktornya kurang dari 0,0. Syarat berikutnya diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Maksudnya apa itu SJR, apa itu JIF? Untuk jurnal internasional itu terindeks pada database internasional. Jadi contohnya kalau kita bicara misalkan jurnal terindeks Scopus, kalian tinggal mencari di Scopus, cari aja Scopus di Google gitu, nanti kalian pasti akan menemukan scopus.com. Atau kalau di Web of Science itu saya biasanya kata kuncinya Master Journalist. Ini adalah data jurnal yang ada di Web of Science mgl.clarivate.com di sini. Ini Scopus di sini. Untuk melihat apakah dia bereputasi atau tidak, kita mencarinya di SJR Skimago. Skimago nanti pasti akan ketemu Skimago JR di sini. Jadi ini adalah 3 website teman kita ya untuk mencari jurnal ini bereputasi atau tidak atau dan seterusnya ya. Cara mencarinya gimana? Ini ada sources. Yang Scopus ya, scopus.com. Buka sources. Nah, di sini kalian bisa mencari subjeknya atau berdasarkan judul atau berdasarkan yang lain. Berdasarkan judul lah ya, paling gampang. Kita mencari fisika, physics. Nah, seperti ini. Nanti akan ditemukan banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus di sini. Geometri fisik, dan seterusnya. Ya. Kalau di Web of Science sama juga, kalian bisa mencari di sini kata kuncinya, misalkan fisika ini saya ada 1 atau 2 yang terindeks di WLS, juga FI-nya UNES ya. Nah ini yang penelitian fisika Indonesia, tapi ini masih terindeks ESCI ya, Emerging Source Citation Index. Jadi ini termasuk bukan JIF atau Jurnal Impact Factor ya. Nah, kalau ingin mencari skema goreng tadi yang berdasarkan syarat PAK di sini 0,15 di sini kurang dari itu ya, ada di skema GoJering. Jadi kalian misalkan mencari fisik gitu ya, atau punyanya Pak Pamin JPI misalkan kalau JPI itu bukan ini jurnal pendidikan IPA, sorry baru salah. Jurnal pendidikan IPA Indonesia. Nah di sini contohnya, nah di sini kalau kalian mencari sudah tahu nama jurnalnya, kalian ketik aja di skema GoJR di sini. Ini jurnal pendidikan IPA Indonesia. Nah tahu SJR-nya dari mana? Nah di sini sudah ada tahun 2013 G4, G4, G3, G4, G3, G3. Sekarang sudah G2 ya, 19. Ini data-datanya gitu ya. Oke. Kemudian kalau ingin mencari webpage-nya, pastikan menggunakan webpage yang karena seringkali jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus yang bereputasi itu memiliki website duplikat ya. Nanti kita akan bahas itu di Questionable Journal mungkin ya, di video berikutnya terkait ini adalah website jurnalnya ya. Jadi ada mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menduplikat jurnalnya sama persis tapi websitenya berbeda, sehingga banyak sekali rekan-rekan kawan-kawan peneliti atau dosen yang terkena dampak. Kemudian SJR dapat dari mana? 0,15 ya. Memang yang paling mudah mencari SJR ya di sini. Ini SJR ya. SJR 2019 0,45. Berarti ini sudah di atas jurnal internasional yang saya beri tanda plus tadi ya. Berarti itu sudah masuk ke kriteria berikutnya di sini, jurnal internasional bereputasi. Syaratnya sama, jadi seperti tadi, yang syarat tambahannya adalah di sini SJR paling sedikit 0,15 untuk secara umum ya, atau kalau di Q3 SJR-nya di atas 1,0 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan sudah Q2, SJR-nya 0,45, jelas sudah aman. Jadi ada juga jurnal yang SJR di Q3 gitu ya misalkan, tapi SJR-nya 0,11 gitu ya. Itu termasuk, kalau menurut PAK ini termasuk jurnal internasional bereputasi gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ingin mencari jurnal impact factor? Nah ini agak sulit ya, ketika kita ingin mencari jurnal impact factor itu dengan Web of Science itu harus login.
Nah, kalau dulu itu akses login saya itu seingat saya sudah habis karena dulu saya membantu kementerian, jadi ada dapat akses untuk login di sini. Tapi seingat saya sudah tidak berlaku sehingga ya saya tidak bisa akses lagi untuk ke arah sana gitu. Kemudian nanti dapat lagi ya setelah ini. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya memang lebih terbuka, lebih open itu Scopus. Jadi sudah jelas ada SCR-nya berapa di situ dan D3 berapa di situ. Oke. Gitu ya. Kemudian yang penting di sini tidak termasuk kriteria jurnal discontinue atau cancel di Scopus. Apa itu jurnal discontinue? Ya kalau sudah jurnal tadi di Scopus tapi ternyata kriteria atau kualitasnya menurun, nah itu bisa jadi nanti akan dibatalkan, akan diputuskan dan tidak terindeks lagi di masa yang akan datang gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang jurnal kalau sudah terindeks Scopus karena banyak penulisnya, banyak peminatnya, sehingga kadang editor itu sampai terlena, sampai mungkin menarik biaya yang cukup mahal, kemudian publish sesukanya. Itu hati-hati, itu sudah punah. Jadi jurnal yang bermasalah. Hati-hati juga, tidak setiap jurnal yang dari Scopus juga akan tanda kutip aman ya. Bisa jadi jurnal-jurnal tadi yang sudah baru terindeks Scopus, kemudian karena terlena, dia narik publikasi banyak, kemudian bisa terbit artikel banyak gitu supaya dapat uang banyak. Nah itu juga ada jurnal-jurnal yang seperti itu yang harus hati-hati. Oke. Ini ada beberapa indeksasi tadi sudah saya jelaskan untuk Sita sudah, kemudian Scopus tadi sudah ya, termasuk yang Skimago, Scopus Junareng tadi, kemudian Web of Science sudah. Nah, kita akan fokus ke yang belum ya di sini. Yang terakhir Garuda ini. Kalau Garuda itu adalah portal repository yang sudah disediakan oleh Ristek Print juga ya. Ristek Print itu namanya Ristek Print. Nah di sini ini sudah mulai dinyalakan kembali. Kalau dulu itu sempat mati suri ya, kalau boleh jujur terkait dengan website ini. Sekarang sudah mulai dicanangkan kembali Garuda di sini. Nah di sini sebenarnya kalian dari Garuda ini kalian bisa mencari artikel-artikel ilmiah dalam bentuk apapun. Misalkan kita bicara tentang kurikulum 2006, cari aja gini, nanti banyak sekali penelitian-penelitian terkait dengan kurikulum 2006 gitu. Nah di sini gitu ya. Dan di sini sudah ada artikelnya, tinggal kalian download bisa, karena ini rata-rata jurnal-jurnal yang open access yang ada di Indonesia ya. Nah ini ada terdaftar di sini semua repository ya di sini. Oke, jadi ini Garba rujukan di kita. Kalau kalian ingin mencari bisa dari sini, itu untuk yang Indonesia. Atau bisa juga menggunakan Google Scholar. Klik aja Scholar, kemudian kalian klik Google Scholar. Nah di sini kalian mencari topik-topik artikel yang akan yang ingin dicari ya, topiknya yang sesuai. Misalkan ingin mencari tentang apa ya, asesmen kebutuhan minimum misalkan, yang masih baru ya. AKM itu apa ya? Saya lupa, kebutuhan minimum betul ya. Tidak apa, nanti kalaupun salah bisa diperbaiki kan sama kompetensi, nah kan bisa diperbaiki oleh Google ya. Nah di sini kan sudah bisa mencari artikel-artikel yang ada di sini terkait dengan apa, asesmen kompetensi minimum. Ini sudah ada, ini ada dan seterusnya ya. Itu kalau mencari di Google Scholar. Termasuk juga ingin mencari artikel bahasa Inggris di sini juga bisa. Misalkan cari tentang misalkan kita ke fisika kuantum gitu ya, misalkan mencari tema kuat misalkan. Nah, di sini sudah ada banyak sekali. Tinggal kalian cari, kalian klik di sini. Nah di sini ada nama jurnalnya nanti. Misalkan kita sudah temu satu, kadang sudah langsung link ke jurnalnya seperti ini, kadang juga tidak. Kemudian kadang juga memang kalau jurnal-jurnal Indonesia itu rata-rata memang open access ya, dalam artian pembaca itu bebas untuk mendownload dan membaca artikel. Tapi kadang-kadang untuk jurnal-jurnal yang dalam bahasa Inggris seperti ini, nah ini perlu membayar, membayar artikel ini.
dengan harga ya sebenarnya lumayan. Nah nanti mungkin di pertemuan berikutnya atau video berikutnya kita akan bahas bagaimana sih mendapatkan artikel yang baik ya, walaupun saya juga tidak mendukung, tapi nanti coba ya, walaupun ya kalau ini sebenarnya kita bicara tentang ilmu pengetahuan yang harus bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga mendukung gerakan itu, walaupun itu juga termasuk gerakan yang ilegal ya. Oke, tapi nanti saya masih pertimbangkan ya itu apakah membuat video atau tidak, karena itu kan gerakan yang ilegal. Kalaupun tidak, nanti ya kalau dalam perkuliahan saja saya sisipkan gitu ya. Oke, itu termasuk kalau kalian ingin mencari jurnal-jurnal yang open access bisa di OAJ ini, Directory of Open Access. Nah di sini kan bisa mencari jurnal-jurnal open access yang tadi yang artikelnya bisa di-download. Dan jurnal-jurnal DOAJ ini sudah lumayan, dalam artian ya secara umum kalau sudah terintegrasi di DOAJ itu sudah lebih terjaga lah dibandingkan yang untuk itu. Contohnya ya tadi misalkan JPFA itu juga masuk DOAJ. Saya nggak tahu ini JPFA saya tidak disingkat kalau di sini. Nah di sini ini ada ya jumlah aplikasi. Atau kalian bisa langsung tadi ketik judulnya di situ, kalian bisa cari artikel-artikel yang ada di database DOAJ. Atau kalau yang di PHP itu masih menggunakan ICI, Indeks Copernicus Internasional, walaupun kalau di jurnal riset itu masih tanda tanya ya yang ICI ini. Nasional di sini aja, tinggal cari aja. Di sini akan juga ada database jurnal-jurnal yang terindeks oleh ICI gitu ya. Ya kan itu definisi dari PHK ya sudah kita ikuti saja ya, saya juga walaupun ada yang kurang setuju atau yang lainnya gitu. Nah di sini tinggal cari judulnya. Contohnya JPFA saja ya, sudah ada di sini. Nah di sini kan sudah ada JPFA. Mana kok belum ada? Nah ini ya sudah ada poin ICI-nya, ICV-nya dan seterusnya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk perbedaan antara jurnal, apa itu jurnal nasional, apa itu jurnal internasional, apa itu jurnal nasional terakreditasi dan seterusnya. Jadi kalau sekali lagi kalau kalian ingin melihat apakah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak, cari aja di scopus.com. Kemudian kalau ingin melihat rankingnya atau kualitasnya bisa di skimago.ocr.com. Di situ apakah masuk di 1 atau Q2 atau Q3 atau Q4 sampai 4 ya kalau di Skimago ini. Kemudian atau bisa dilihat di master jurnalisnya Clarified atau Web of Science ya, master jurnalis di sini ya. Nah di sini kita bisa untuk mencari yang terindeks Web of Science. Nah kalau di Indonesia bisa menggunakan Sinta ya kalau tadi untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi gitu ya. Dengan sudah banyak, artinya nanti indeksnya di mana? Nah kalau di SCI expanded seperti ini, berarti ini sudah bereputasi, dia punya impact factor. Coba lihat apakah kayaknya sudah banyak perubahan ya di sini. Harus register ya, sudah nanti aja ya. Kita akan coba bahas satu persatu ya kalau memang diperlukan, apakah kita ingin mencari jurnal Scopus seperti apa, kemudian yang di Web of Science seperti apa dan seterusnya, nanti akan kita bahas detail di video berikutnya ya, mungkin satu persatu supaya lebih detail gitu. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa membedakan apa itu jurnal nasional biasa yang belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Jadi intinya kalau jurnal nasional itu ya sebenarnya bisa jadi jurnal-jurnal yang baru lahir belum mengajukan akreditasi gitu ya. Karena sebenarnya kalau jurnal mengajukan akreditasi selama syarat akreditasi itu terpenuhi sebenarnya tidak ada masalah. Bisa dikatakan jurnal itu ya terakreditasi gitu ya. Cuma tinggal masuk di mana, apakah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 atau Sinta 6. Masuk jurnal internasional, jadi syarat-syaratnya cukup ketat ya, jadi ada beberapa, satu editor itu dari 4 negara dan satu isu itu adalah minimum 2 artikel berasal dari penulis yang 2 negara yang berbeda gitu ya.
kalian bereputasi, tadi ada syarat-syarat minimum, nilai SCR atau nilai IPA. Oke, sekian itu saja recapnya untuk video ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.